الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah 9 tanda rumah Anda sering didatangi oleh malaikat. Tahukah Anda bahwa terdapat 9 tanda-tanda rumah seseorang yang sering didatangi oleh malaikat? Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilih Allah. Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah menugaskan para malaikat khusus mendatangi rumah-rumah yang telah dipilihnya. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan rahmat, ketenangan, dan memohonkan doa. Rumah yang didatangi malaikat akan memberikan ampunan dan memberikan cahaya kebenaran kepada para penghuni rumah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah yang telah memberikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun untukmu agar ia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat suka dengan orang-orang yang juga taat kepada perintahnya. Berikut ini adalah 9 tanda-tanda rumah seseorang sering didatangi oleh malaikat. Yang pertama adalah penghuninya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri rumah yang sering didatangi malaikat adalah ketika penghuninya sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran Islam, zikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sering berzikir, maka rumahnya akan selalu dikunjungi oleh malaikat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, rutin dibacakan Al-Quran. Membaca Al-Quran hendaknya dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari bagi seorang muslim. Tak hanya mendatangkan ketenangan dan berharap pahala, rutin membaca Al-Quran juga membuat rumah seseorang sering didatangi oleh malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis berikut ini, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ataupun ketenangan, dan juga akan dinaungi rahmat, juga akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga, penghuninya sholat tepat waktu. Sholat fardu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Ketika meninggalkannya, maka akan menghadirkan dosa. Selain itu, sholat fardu juga diperintahkan agar dilakukan dengan tepat waktu. Menjalankan sholat secara tepat waktu juga akan membuat rumah yang ditinggalinya didatangi oleh malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu di waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya pada malaikat, "Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rumah yang bersih dan suci. Rumah yang bersih tentu saja merasa nyaman untuk ditinggali. Bahkan kondisi rumah yang bersih dan suci juga bisa mengundang malaikat untuk datang. Karena malaikat tidak akan mendatangi rumah yang kondisinya kotor dan berantakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Muslim, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi, sebagai umat Islam, sebaiknya selalu menjaga kebersihan, baik diri sendiri maupun tempat tinggalnya. Rumah yang bersih dan selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah akan mengundang para malaikat untuk segera datang. Yang kelima, memutar bacaan Al-Quran di rumah. Bagi sahabat semua yang ingin rumahnya didatangi oleh malaikat, maka usahakan agar rumah kamu selalu diputarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi, manfaatkan speaker yang ada di rumah kamu memutar bacaan ayat Al-Quran. Selain bisa mendatangkan malaikat, juga bisa membuat hati terasa tenang dan tentram. Namun akan lebih baik jika para penghuninya sendiri yang mendawamkan Al-Quran penghuni rumahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ulama memberikan penjelasan tentang hal ini, bahwa sesungguhnya rumah itu terasa lapang bagi penghuninya, didatangi malaikat, dijauhi setan, dan dilimpahkan kebaikan jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Yang keenam, orang yang rajin bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepedulian kepada sesama, tetapi juga bisa mendatangkan malaikat di rumah orang yang bersedekah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti pada orang-orang yang gemar berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, penghuni rumahnya yang sering membaca sholawat. Rumah yang penghuninya sering bersolawat juga senang dikunjungi oleh malaikat. Sholawat adalah amalan yang sangat agung. Sholawat bisa dilakukan setelah sholat ataupun sebelum berdoa kepada Allah. Mengenai sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam hormat kepadanya.
Sholawat juga dibaca ketika umat muslim menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Yang kedelapan, rumah yang penghuninya gemar menuntut ilmu. Malaikat akan datang ke rumah dari orang yang gemar menuntut ilmu, karena ilmu dapat menerangi kegelapan dan kebodohan. Ilmu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak akan membuat seseorang tidak mudah tersesat dalam kehidupan. Bahkan malaikat meletakkan kedua sayapnya untuk orang yang pergi guna menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, malaikat akan melindungi dengan membentangkan kedua sayapnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, rumah yang penghuninya meneladani kehidupan Rasulullah. Rumah yang penghuninya selalu meneladani kehidupan Rasulullah, selalu meniru sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, akan selalu didatangi oleh malaikat. Bagaimana tidak, jika seseorang senantiasa mengikuti teladan Rasulullah yang senantiasa mengerjakan amal kebajikan, pasti malaikat akan betah di rumah orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, bahwa seandainya kalian senantiasa berada seperti apa yang ada padaku dan selalu berzikir, niscaya para malaikat bersama kalian di atas tempat tidur dan di dalam perjalanan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan inilah 3 rumah yang tidak akan dikunjungi oleh para malaikat. Setelah mengetahui tanda-tanda rumah yang sering didatangi oleh para malaikat, ada baiknya Anda mengetahui 3 jenis rumah yang tidak akan didatangi malaikat. Yang pertama, rumah yang terdapat anjing. Rumah yang terdapat anjing tidak akan didatangi oleh malaikat, sebab air liur anjing yang najis kemungkinan besar telah tersebar di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah lantaran ada anjingnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih sebagai berikut. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing. Ketahuilah, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Rumah selanjutnya yang tidak didatangi oleh malaikat adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal sebagai muslim diwajibkan membaca Al-Quran, karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari para malaikat. Sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya,
Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Shirin. Yang ketiga, rumah yang terdapat lukisan dan patung. Rumah yang terdapat lukisan dan patung menyerupai manusia adalah ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang melarang dan sebagian lagi ada yang membolehkan. Mahmud Asy-Syaprawi berpendapat, gambar yang dimaksud adalah gambar yang makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan dan benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah jika Anda menginginkan rumah Anda selalu dikunjungi oleh malaikat, maka perbanyaklah amal kebaikan dan tinggalkanlah 3 perkara seperti yang telah tadi dijelaskan. Maka hal baik pasti akan senantiasa menyelimuti rumah Anda, yakni rumah Anda akan terasa lebih tenang, tentram, nyaman, dan doa-doa yang kita panjatkan akan langsung disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.